Allah Jamatina Qarabatina Susana Kama syafi'ata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Aku syifa Anta syafi la syafi ila anta Isbihima Aku syifa Anta syafi la syafi ila anta Syifa'an la yuwadiru saqaman Tabarukan minka ya Allah Bidilawatina lahum al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Azidir rahmatal maghfirata fi 'alamil barzakh Fakir Muhammadin Fakir almarhumah wa adha Fakir almarhumah Jade almarhumah wa adha almarhum wajidin walmarhumin hayyun wala hawla baina wajidin lillatina wa ladina masakina wa asadiyatina wa limanina wa qarabatina taqabbalan Allah bitilawatina lahum al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung dipayun urang panjatkeun syukur ka Gusti Allah dina dangat ieu urang tiasa silaturahmi, tiasa kumpul ngariung dina raraga pengajian rutin keluarga. Mudah-mudahan aya dina kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anu bade diawaskeun ku abdi nyaeta mengenai tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab bade mangawaskeun surat Al-Adiyat. Satacana dikawitan abdi bade ngadongeng heula sakaditnya punten kenikmatan anu luar biasa anu ku abdi diraoskeun diantawisna sabaraha puluh tahun kapengker janten abdi ayeuna kaemut deui bade ngupas masalah tafsir nuju tahun 2005 akhir menjelang 2006 awal karusan abdi pada waktu itu dikersatkeun ku Gusti Allah tiasa angkat haji, tiasa angkat ka tanah suci. Teu kinten nikmatna anu ageung margi ti mimiti abdi acara tasakur binimat satacana angkat abdi dina mana setiap sasalaman sareng anu sasalaman sareng abdi dina mana teh dikedalkeun dina mana teh mudah-mudahan abdi dipasihan kanikmatan tiasa membaca ayat-ayat Allah. Setiap upami aya nu sasalaman pasti dina mana teh dikretekeun panginten ku kahoyongna waktu eta teu kabayang ku abdi kanikmatan hoyong mensyukuri hoyong membaca ayat-ayat Allah. Teu kabayang ku abdi bade kumaha eta tiasa membaca ayat-ayat Allah. Tapi nu kagabarkeun ku abdi waktu eta dimimiti ti nilai angkat dina kapal abdi dikesakeun tiasa ningali kahandap tingali alam kumaha kondisi di handap abdi nuju di pesawat terus ningali macam-macam awan. Alhamdulillah waktu saya tiasa dikiatkeun tiasa ningali margi kajian tenan deui abdi waktu ka Shanghai tahun
sabaraha eta kasangai teh abdi teu tiasa ningali eta. Margi begitu ningali karena fisikis teh teu menunjang. Mungkin kugiatan niat pada waktu nuju angkat ka tanah suci didinya ku abdi karaos pisan bentana waktu abdi ka Shanghai nuju piknik. Dibikeun ka abdi asa geung naik pesawat dibikeun ka dibikeun di ka Gusti Allah mengatur sagalana. Dibikeun ka tiasa tenang deui eta manah waktu nuju angkat ka Shanghai teh. Benten sareng nuju angkat ka tanah suci selama di perjalanan menikmati alam anu tiasa katinggal dugi ka reupna katingali margi perjalanan tos Robi tina siang ka wanci wengi. Nu kaduana teu kitu nikmatna abdi tiasa mempelajari ilmu tafsir tahun 2000 angkat tahun 2006 awal abdi mendakan tiasa ngiring pangaosan tafsir tahun 2018 teu kabayang ku abdi eta kuhoyongna mempelajari ayat-ayat Allah tiasa ngiringan pangaosan tafsir jantan kaemut deui kumaha urang niat kumaha urang aya kahoyong sapertosna teh Gusti Allah mah iraha-iraha ngabulkeunana mung urang terang, nu penting mah aya niat tante kagambar bari kumaha gitunya. Alhamdulillah kenikmatan ieu teh karaos pisan kabungkur pernah diucapkeun dina mana setiap sasalaman hoyong membaca ayat-ayat Allah setiap sasalaman teh sapertos kitu. Panginten panggeing ka abdi janten tekadna niat upami urang hoyong angkat haji upami orang aya kahoyong panginten tekadna niat duka ira-ira nama Allah memarangkeun tiasa diijabahna. Jantan Nabi tasakur binima taina bade maoskeun tentang surat Al-Zariyat. Panginten dina perjalanan angkat haji masing-masing gaduh peristiwa, gaduh kenangan, gaduh ieu nya teu sami kitu nya mung abdi mah karosna waktu eta teh sapertos kitu. Panginten sanes mah kenikmatan beten, tapi insya Allah setiap anu angkat haji punya kenikmatan tersendiri biasanya mah. Di dia diberi maoskeun surat Al-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a pawasat nabihi jamaah. Nuhartosna demi yang berlari kencang terengah-engah dan mencetuskan api dan yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kelompok. Nah, di dalam surat yang lalu di dalam Al-Jazalah diakhiri dengan uraian menyangkut balasan yang akan diterima oleh pelaku amal-amal buruk. Dalam surah ini dijelaskan apa yang mengantar kepada amal-amal buruk itu yang diduga oleh pelakunya membawa manfaat sambil mengecam siapa yang tidak mempersiapkan diri menghadapi hari pembalasan Allah itu. Demikian Al-Bikai menghubungkan surah ini dengan surah sebelumnya. Di sini Allah bersumpah demi kuda-kuda perang atau unta-unta yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda atau unta-unta yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan demi binatang-binatang itu yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi saat musuh tengah tertidur dan lengah. Maka ia serta-merta menyerang sehingga menerbangkan debu akibat larinya kencang, atau di pagi hari yang lengang itu, dan menyerbu ke tengah-tengah kelompok musuh yang merasa kuat. Kata Al-Adiyat terambil dari kata ada ya'du yang berarti jauh atau melampaui batas. Jadi kita bayangkan di sini ada Adiyat itu adalah kuda ya. Jadi kita bayangkan bagaimana kuda yang berlari kencang terengah-engah.
Dari akar kata itu terbentuk aneka bentuk dengan makna yang beragam, namun kesemuanya mengandung makna jauh. Misalnya adu musuh, karena yang bermusuhan berjauhan hati, pikiran atau fisik. Al-adu berlari dengan cepat, karena yang bersangkutan dengan kecepatannya dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang relatif lebih singkat dibanding langkah-langkah biasa. Demikian juga adu agresi, karena yang melakukannya telah berada jauh dari kebenaran dan keadilan. Kata al-adiyat secara harfiah berarti yang berlari kencang. Kita bayangkan berlari kencang. Kata ini tidak menjelaskan apa atau siapa yang melakukannya. Ada yang berpendapat kuda, dan menurut sementara penganut pendapat ini yang dimaksud adalah kuda yang digunakan kaum muslimin dalam peperangan Badar, yaitu peperangan pertama dalam sejarah Islam 624 Masehi. Ada lagi yang memahami al-adiyat adalah unta. Dalam hal ini ada yang menyatakan bahwa unta dimaksud adalah yang membawa jamaah haji dari Arafah ke Muzdalifah. Pendapat kedua ini berdasar sebuah riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menurut riwayat itu menguraikan pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memahami al-adiyat yang berbentuk jamak lebih dari dua dalam arti kuda yang digunakan dalam perang Badar tidak sejalan dengan informasi sejarah bahwa ketika itu kaum muslimin hanya menggunakan 2 ekor kuda. Jadi ketika perang Badar yang digunakan hanya 2 ekor kuda. Tetapi di sisi lain kata Al-Muriyat tidak mendukung memahaminya dari arti unta-unta, apalagi jika dikatakan yang lainnya mengakibatkan debu-debu berterbangan. Jadi ini menjelaskan tentang al-adiyat itu apakah di situ kuda atau unta. Jadi pendapat mana yang lebih jelas di sini dikupas oleh Pak Quraisy Shihab. Kata dubahan diartikan sebagai suara yang terdengar dari mulut kuda pada saat ia berlari kencang. Jadi kuda berlari kencang dengan subhan, yaitu suara yang terdengar dari mulut kuda ketika berlari kencang. Dan juga diartikan sebagai suara kelinci, kancil, dan anak panah ketika lepas dari busurnya. Kata Al-Muriyat menunjuk kepada pelaku yang menyalakan api. Kata ini terambil dari kata waro, warian, waria, yari, yakni menyalakan api. Sedangkan kata qodhan terambil dari kata qodha, yang pada mulanya berarti mengeluarkan atau memercikan, baik air dari kolam, kuah dari mangkuk, atau api dari batu, dengan catatan bahwa yang keluar itu sedikit. Karena itu Al-Muriyat qodhan dipahami dengan arti yang berlari kencang, sehingga menimbulkan percikan-percikan api yang terjadi akibat benturan kaki yang melaju di tengah batu-batuan sepanjang jalan. Mendahului kata al-muriyat. Jadi fal-muriyati qadaha. Al-muriyat menunjukkan bahwa percikan api tersebut adalah akibat dari lari yang cepat itu. Jadi kuda berlari cepat sehingga mengeluarkan percikan api, atau bahwa itu terjadi sesaat setelah terjadinya lari yang cepat itu. Mungkin bisa dibayangkan ya gimana kuda yang berlari cepat sehingga mengeluarkan percikan api. Unta walaupun dapat menyaingi kuda dalam kecepatan larinya, tetapi binatang ini tidak menimbulkan percikan api ketika sedang berlari betapapun kencang larinya. Jadi kalau unta berlari kencang tidak mengeluarkan api, sedangkan kalau kuda mengeluarkan percikan api. Kalau demikian tidaklah wajar kata al-adiyat dipahami dengan unta-unta. Mungkin bisa dipahami ya.
Di sini pengertian kenapa al-adiyat itu dikatakan kuda bukan unta-unta. Sebagaimana tidak tepat menafsirkan al-muriyat dengan para jamaah haji yang berkemah sambil menyalakan api di Arafah. Kata al-mughirah adalah bentuk jama dari kata al-mughir. Ia terambil dari kata agora yang pada mulanya berarti bercepat-cepat melangkah. Tetapi pada umumnya yang dimaksud adalah serangan mendadak dan cepat yang dilakukan dengan mengendarai kuda. Jadi serangan yang cepat mendadak tapi dengan cara mengendarai kuda. Kuda di sini terlibat lagi, yakni bahwa kata agora dan mughirah walaupun tidak didahului oleh kata yang menunjuk pelakunya, namun dari segi bahasa dapat dipahami bahwa pelakunya adalah kuda. Ini adalah penggunaan bahasa pada mulanya. Walaupun dalam perkembangan lebih jauh kata tersebut telah diartikan sebagai serangan mendadak. Siapapun pelakunya. Serangan melalui pesawat udara pun dinamai goroh jawiyah. Kata subhan atau waktu subuh. Di sini waladiyati dobha wal muriyati qadha fal mughirati subha fasar nabi naka fawasat nabihi jam'a. Demi yang berlari kencang terengah-engah dan yang mencetuskan api dan yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kelompok. Di sini kata subhan waktu subuh menggambarkan dadakan serangan itu sehingga menjadi paniklah kelompok yang diserang itu. Al-Quran secara umum menggunakan kata subuh, sabah dan musbihin yang kesemuanya terambil dari akar kata yang sama dalam arti dadakan atau ancaman. Kata jam'an digunakan oleh Al-Quran dalam arti kelompok yang besar dan yang selalu menduga akan mampu meraih kemenangan. Nah, ayat-ayat di atas dipahami dalam arti gambaran tentang dadakan kehadiran kiamat, seperti dadakan serangan tentara berkuda di tengah kelompok yang merasa diri kuat, tetapi ternyata mereka diporak-porandakan. Pemisalan yang dikemukakan ayat-ayat di atas boleh jadi tidak berkenan atau berkesan di hati sebagian orang yang hidup pada abad ke-20 ini. Abad ini adalah abad peluru kendali, senjata nuklir, dan perang bintang, sehingga dapat saja kesan itu mengantarkan kepada pernyataan bahwa apa yang diungkapkan Al-Quran sudah ketinggalan zaman. Kita tidak dapat mengabaikan kesan tersebut, namun pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa seandainya ayat-ayat di atas menggambarkan mendadaknya kiamat dengan gambaran yang dikenal atau dapat berkesan di hati generasi abad ke-20 ini, pasti gambaran tersebut tidak akan dipahami oleh mereka yang hidup pada masa turunnya Al-Quran. Di sisi lain, tidak mustahil gambaran yang memesankan generasi abad ke-20 akan dinilai oleh generasi abad ke-21 dan 22 nanti sebagai gambaran yang ketinggalan zaman pula. Karena itu penulis menyarankan kepada semua pihak yang membaca Al-Quran agar tidak bersifat egoistis dengan mengharapkan gambaran serta petunjuk-petunjuk Al-Quran ditujukan untuk dirinya atau generasinya saja. Al-Quran turun kepada masyarakat abad ke-6, juga abad ke-20 dan abad-abad selanjutnya. Masing-masing dapat memetik petunjuk-petunjuk yang bermanfaat serta nilai-nilai yang terkandung dalam redaksi petunjuknya, seandainya pesan harfiahnya tidak sejalan dengan pengalaman hidup atau perubahan sosial mereka. Jadi jelas sekali Al-Quran adalah pedoman hidup kita sampai akhir hayat.
Apalagi memang tidak ada suatu ajaran yang universal sekalipun yang menguraikan ide dan nilai-nilai ajarannya dengan memberikan contoh-contoh yang seluruhnya bersifat universal pula, atau mengemukakannya dengan bahasa yang dipahami atau digunakan oleh seluruh manusia, seluruh generasi, kapan dan dimanapun mereka berada. Tidak ada yang demikian. Semuanya selalu memulai dengan bahasa dan contoh yang dialami pada lokasi dan waktu di mana ia muncul, agar pesan-pesannya dapat dimengerti dan diamalkan terlebih dahulu oleh masyarakat tersebut. Ajaran Allah dalam kitab-kitab suci demikian juga. Ini adalah akibat keterbatasan makhluk manusia, sehingga dia menyesuaikan petunjuk-petunjuknya dengan sifat manusia yang serba terbatas itu. Gambaran tentang kiamat yang dikemukakan oleh 5 ayat pada surat Al-Adiyat ini sungguh sangat berkesan bagi mereka yang hidup pada masa turunnya Al-Quran. Jauh melebihi kesan yang kita peroleh sekarang ini. Tetapi kita pun dapat memahaminya dengan baik jika memahami bagaimana kondisi mereka ketika itu, sehingga nilai pesan-pesannya atau substansi peringatannya mampu kita temukan. Di dalam ayat ke-6 dan 7, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya sangat ingkar, dan sesungguhnya dia atas hal itu menjadi saksi. Pada ayat-ayat lalu Allah bersumpah untuk meyakinkan para pendengarnya tentang hakikat kerugian besar yang pasti akan dialami oleh mereka yang dilukiskan oleh ayat-ayat di atas. Kerugian tersebut baru disadari setelah terjadi dan tidak dapat diperbaiki lagi. Jadi kerugiannya akan disadari ketika telah terjadi dan tidak dapat diperbaiki lagi. Jadi persis seperti serangan mendadak yang digambarkan oleh ayat-ayat yang lalu. Di sini Allah menjelaskan siapa yang merugi dan celaka itu dengan menyatakan bahwa sesungguhnya jenis manusia itu secara umum, khususnya terhadap Tuhan, pemelihara yang selalu berbuat baik kepadanya, sangat ingkar, sehingga tidak bersyukur kepadanya. Dan sesungguhnya dia secara pribadi atas hal itu, yakni keingkaran itu, menjadi saksi. Kata kanun adalah bentuk superlatif dari kata Kanada. Kata ini pada mulanya berarti tanah yang tidak ditumbuhi sesuatu, dengan kata lain tandus. Jadi ada tanah yang tandus. Dari sini maknanya berkembang menjadi durhaka, kafir, kikir, dan tidak bersyukur. Bentuk superlatif itu mengisyaratkan betapa besar kekufuran dan kekikiran yang bersangkutan sampai-sampai enggan memberi bantuan walaupun dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan Al-Qanun? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, Al-Qanun adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat, yang memukul hamba sahaya termasuk pembantunya, yang menghalangi bantuan dalam bentuk memboncengkan seseorang di kendaraannya, serta yang makan sendirian. Rawu At-Tabrani melalui Abu Umamah bin Bahili. Hadis ini walau nilainya lemah, namun contoh-contoh yang dikemukakan dapat dinilai tepat. Ulama berbeda pendapat menyangkut siapa yang dimaksud dengan kata innahu, sesungguhnya dia. Apakah dia Allah ataukah dia manusia yang kufur dan kikir itu? Dengan memperhatikan susunan redaksi ayat-ayat berikut yang kesemuanya berbicara tentang manusia yang kufur lagi kikir itu, maka demi menjaga keserasian makna dan susunan redaksi ayat-ayat sebelumnya, tentu saja lebih tepat memahami ayat 7 ini pun menunjukkan kepada manusia tersebut.
Jadi menunjukkan kepada manusia tersebut. Kata syahid terambil dari kata syahidah, menyaksikan. Kesaksian manusia tentang kekikirannya pasti akan terjadi di akhirat nanti. Jadi kesaksian bahwa dirinya kikir akan terjadi nanti di akhirat nanti. Namun di dunia ini pun kesaksian itu dapat terlaksana. Seperti dalam ayat Quran surat Al-A'raf ayat 37 menjelaskan bahwa manusia pada saat-saat menjelang kematiannya bersaksi atas dirinya bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Kesaksian itu sangat logis karena ketika itu setiap orang akan mengalami kesadaran penuh tentang kesalahan-kesalahannya, termasuk mereka yang enggan bersyukur atau kikir itu. Fir'aun sendiri, tokoh yang menjadi lambang kedurhakaan kepada Allah, menyadari kesalahan-kesalahannya dan menyatakan keimanannya sesaat sebelum nyawanya terpisah dengan tubuhnya. Ya, posisi Fir'aun aja dia ketika menjelang akhir hidupnya, dia menyadari juga kesalahan-kesalahannya. Bisa juga maksud kata syahid di atas adalah kesaksian manusia tentang kekikirannya dalam kehidupan dunia ini. Begitu pula dalam kesehariannya, yaitu dengan kesadarannya akan keburukan sifat kikir. Semua orang mengakui kekikiran adalah sikap tercela. Sebaliknya, kemurahan adalah sikap terpuji. Pengakuan ini bersifat universal dan sangat manusiawi. Ia diakui walau oleh orang-orang kikir sekalipun, karena ya mereka enggan dinamai kikir. Jadi dia menyadari kikir tapi nggak mau dikatakan dia adalah kikir. Nah, pada saat mereka enggan memberi bantuan, padahal hati kecil mereka mengakui bahwa kekikiran adalah sifat atau sikap yang tidak terpuji, maka ketika itu ia telah mengakui bahwa dirinya bersifat kikir. Demikian tiga makna yang dapat dikandung oleh kata syahid pada ayat ke-7 ini. Jadi Al-Adariyat itu, tempat ceritanya itu kalau kita dalami itu banyak sekali yang perlu kita teladani ya. Di sini yang ayat 6 dan 7 itu tentang kekikiran. Ayat 8, wa innahu li khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia karena cintanya kepada harta sangat kikir. Pada ayat-ayat yang lalu telah dikemukakan bahwa manusia memiliki sifat kikir dan bahwa kekikirannya itu disaksikan sendirinya. Ayat 8 ini mengemukakan sifat lain manusia yang sekaligus dapat merupakan penjelasan mengapa ia begitu kikir. Ayat di atas dapat dipahami dalam arti dan sesungguhnya dia karena cintanya kepada harta sangat kikir, atau sesungguhnya dia menyangkut kecintaan terhadap harta yang sangat keras, yaitu cintanya kepada harta meluap-luap dan berlebih-lebih. Jadi kita tahu ini sifat kikir. Kadang kita mau memberikan sedekah yang ada yang lebih membutuhkan, kita berpikir lagi, berulang lagi. Kita masih butuh untuk yang lebih penting lagi. Kita masih butuh untuk apa? Akhirnya ya perang di situ. Apakah kita jadi memberikan sedekah atau tetap kita sebagai orang yang kikir? Perbedaan makna itu lahir akibat perbedaan pemahaman menyangkut arti huruf lam pada kata lihubi. Ia dapat dipahami dalam arti disebabkan karena atau oleh karena juga terhadap atau dalam hal. Kata khair biasa diartikan kebaikan, tetapi yang dimaksud di sini adalah harta benda. Demikian pendapat mayoritas ulama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 juga menggunakannya untuk makna itu. Hal ini menurut sementara ulama untuk memberi syarat bahwa harta benda harus diperoleh dan digunakan untuk tujuan kebaikan. Jadi kita mempunyai harta benda itu harus diperolehnya untuk dan digunakan tujuan kebaikan. Dapat juga dikatakan bahwa ia dinamai demikian untuk memberi syarat bahwa harta benda adalah sesuatu yang baik. Semakin banyak ia, semakin baik. Jadi harta baik semakin banyak, ya harus dijadikan semakin baik.
Yang menjadikan harta tidak baik adalah kecintaan yang berlebihan terhadapnya dan mengantarkan seseorang untuk bersifat kikir atau menggunakannya bukan pada tempatnya. Terlalu panjang mungkin ya. Kita langsung aja kepada ayat yang ke-9 dan 11. Apala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Rabbahum bihim yawma idzil khabir. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibongkar apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu Maha mengetahui. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang manusia yang kecintaannya kepada harta benda berlebihan. Ayat-ayat di atas melanjutkan kecamannya kepada mereka yang menyatakan, maka apakah dia manusia yang kikir dan amat mencintai harta itu, tidak mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dibongkar dengan mudah apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan serta dipisahkan apa yang ada di dalam dada dari kebaikan dan keburukan. Sesungguhnya Tuhan pendidik dan pemelihara mereka terhadap mereka pada hari dibongkarnya segala sesuatu di dalam kubur itu Maha mengetahui. Jadi kata bu'sira pada asalnya berarti membolak-balikan sesuatu. Kata ini memberikan kesan adanya semacam kegelisahan, ketergesa-gesaan, seperti keadaan seseorang yang membuka lemari ketika mencari sesuatu dengan tergesa-gesa. Kita bayangkan orang yang membuka lemari mencari barang dengan tergesa-gesa. Keadaan serupa dapat bentuk yang lebih besar dan serius kelak akan terjadi di dalam kubur. Di sana, ini di dalam kubur, di sana dibongkar dan dicari segala sesuatu disertai dengan ketergesa-gesaan, membongkar serta kegelisahan. Siapa yang dibongkar isi hatinya. Adapun siapapun yang melakukan pembongkaran tidak dijelaskan oleh bentuk kata ini. Ini bertujuan agar seluruh perhatian pendengar informasi ini tercurah kepada pembongkaran itu tanpa perlu memperhatikan siapa yang melakukannya. Kata musila biasa juga diartikan dengan memisahkan, mengemukakan, dan menghimpun. Bila kata ini dinisbahkan kepada burung, maka yang dimaksud adalah pencernaannya. Kalau pada kolam adalah bagian kolam yang paling dasar, tidak ditemukan dalam Al-Quran kata lain yang dibentuk oleh akar-akar ini. Jadi di sini ada didahulukannya kata Yaumaidin, pada hari itu, walau Allah telah mengetahui secara detail sejak kini bahkan sebelum terjadinya suatu aktivitas, agaknya disebabkan karena yang dimaksud dengan informasi tentang pengetahuan itu adalah balasan dan ganjarannya yang baru akan terjadi ketika itu. Bukankah balasan dan ganjaran itu berdasarkan pengetahuannya? Di sisi lain, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang lalai, yang tidak menyadari bahwa Allah mengetahui detak-detik hatinya. Kini mereka belum menyadari bahwa Allah mengetahuinya. Kelak ketika itu baru mereka sadar, dan untuk itulah maka ayat di atas menegaskan bahwa ketika itu baru mereka menyadari hal tersebut. Ini serupa dengan firman-Nya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Walaupun Allah menguasai hari dunia, tetapi karena sebagian manusia ada yang menolak atau tidak mengakui secara jelas hal itu, baik dengan kata-kata atau sikapnya, maka kekuasaan yang secara tegas ditekankan dan digarisbawahi adalah kekuasaan di hari kemudian. Pada hari ini, yakni ketika terbongkar apa-apa yang terdapat di dalam kubur dan ditemukan apa-apa yang tersembunyi atau disembunyikan di dalam lubuk hati atau bawah sadar, barulah manusia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mengetahui. Demikianlah surat ini memulai dengan sumpah yang mengandung ilustrasi tentang kehadiran hari kiamat dengan dadakannya.
lalu diakhiri dengan uraian tentang terbongkarnya segala sesuatu sejak di dalam kubur dalam perjalanan manusia menuju hari kebangkitan itu. Kalau dalam kehidupan dunia ini manusia lengah sehingga tangannya tertutup dan hatinya sangat terpaut dengan harta benda, maka di akhirat nanti dia akan sadar. Di sisi lain, seandainya manusia sadar bahwa segala sesuatu akan terbongkar, diteliti, dicari, serta ditemukan, dan kemudian diberi imbalan dan balasan, maka pasti ia tidak akan kikir. Tidak pula kecintaannya kepada harta kekayaannya akan sedemikian hebat sehingga melengahkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kanggo mau pasang melangkung pausnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kuda yang lari kencang terengah-engah dipakai perang yang taat kepada pemiliknya. Di sebagian kitab tafsir kemudian mengingatkan kita kenapa kita tidak seperti kuda yang keinginan pemiliknya untuk berperang kemudian taat kuda itu. Kenapa kita tidak taat seperti kuda kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ibaratnya begitu. Di tafsir tadi dijelaskan juga perbandingan akhir surat Al-Zalzalah yang memuat di antaranya adalah tentang pembalasan amal, semua amal, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Maka di surat Al-Adiyat yang dijelaskan adalah tentang penyebab balasan dari amal yang buruk, yaitu di akhir-akhir ayat tadi penyebabnya adalah di antaranya adalah karena sifat kanut, istilahnya kanut ingkar ya, kanut. Jadi mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Ada yang mengartikan kanut juga orang yang hanya ingat musibah tapi tidak ingat kenikmatan yang diterima. Jadi padahal seperti para nabi mengalami musibah, itu biasanya yang banyak diingat adalah juga nikmat untuk meringankan musibah sebetulnya. Jadi kanut ini sifat orang yang hanya ingat musibah saja, tapi kenikmatan-kenikmatan yang diterima tidak pernah diingat. Dan itu kan jadi beban nanti juga, jadi beban penderitaan, jadi beban penyakit kalau sakit. Sehatnya tidak diingat, padahal sehatnya berapa puluh tahun, sakitnya hanya berapa bulan itu misalnya. Yang diingat hanya sakitnya saja. Kanut namanya. Nah, kenapa manusia mendapat keburukan dari amalnya? Karena bersumber dari kanut, kemudian bersumber dari lihubbil khairi la syadid ya. Karena terlalu cinta kepada khair ya. Khair kalau secara umum adalah baik artinya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah khair adalah harta ya, harta. Kenapa harta bahasanya itu khair ya, baik gitu. Karena semua orang mengira ya bahwa kalau punya harta itu akan baik. Makanya harta juga dibahasakan dengan khair ya. Nanti di Quran itu juga disebut dalam Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabin ya. Jadi disebutkan dalam ayat 180 surat Al-Baqarah juga bahwa khair itu artinya adalah harta ya, harta. Kalau secara umum khair artinya baik ya. Ikhtiar kata gitu. Itu sama artinya. Ikhtiar, khair itu satu asal kata. Ikhtiar ya.
sering kita dengar ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Tuh, salah lagi artinya itu sebetulnya. Ikhtiar itu sebetulnya memilih yang terbaik. Maka nanti ada istikharah istilahnya. Kalau usaha itu sebenarnya bahasanya as-sa'yu namanya. As-sa'yu, sa'i itu waktu Siti Hajar berusaha mencari air, sa'i itu jadi berkaitan ke sana kemari itu di Quran tuh. Ikhtiar yang diartikan dengan usaha secara umum asal artinya sebetulnya memilih yang terbaik. Ikhtiar dari khair artinya. Ya kalau sudah lumrah diartikan usaha tidak persoalan. Memang banyak nanti di bahasa itu bahasa mengambil dari bahasa Arab tapi artinya juga nanti berlainan, banyak sekali itu. Seperti fitnah ya. Fitnah itu udah berbeda dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, berbeda lagi artinya itu fitnah itu. Padahal sama juga tulisannya fitnah juga. Sama dengan ikhtiar yang arti aslinya adalah memilih yang terbaik, diartikan dengan usaha. Tidak apa-apa kalau usaha merupakan pilihan terbaiknya. Jadi berusaha di hal-hal yang terpilih yang baik. Jadi keingkaran sebagai penyebab nanti naudzubillah manusia akan menerima balasan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, libil khail syadid ya. Karena kecintaannya kepada harta. Kemudian nanti berujung karena cinta harta maka nanti bakhil ya. Bakhil. Ya, nah, bakhil ini medit, kikir gitu ya. Macam-macam, ada yang secara hukum, ada yang secara akhlak. Tapi istilahnya dalam kitabnya Imam Ghazali itu yang disebut kikir itu tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya. Tidak memenuhi yang wajib dengan hartanya, kikir namanya. Misalnya yang tidak zakat, kikir namanya. Dan sifat kikir ini adalah termasuk sifat yang paling buruk. Sebab nanti sifat kikir ini di Quran di surat Al-Alaq disebut menyebabkan orang melampaui batas ya. Yatgha istilah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus tauna. Padahal kemudian di akhir-akhir surat Al-Adiyat nanti kita akan diminta pertanggungjawab setelah diawali dengan dibongkarnya alam kubur, di alam kebangkitan. Kita akan bangkit nanti dalam kubur ini. Istilahnya yaumul ba'tsi, istilahnya kebangkitan. Jadi banyak yang meragukan di Al-Quran orang-orang kafir tentang hari kebangkitan ini. Jadi hari kebangkitan ini adalah hari awal akhirat ya. Jadi kalau ditanya kapan akhirat itu dimulai, ketika orang bangkit atau bangun dari alam kuburnya. Dan nanti ketika dibangunkan di alam kubur mulai tahu gitu. Mulai tahu akibat-akibat buruk dari amalnya yang tadinya diantaranya adalah dari kekikiran, dari terlalu cinta harta, dari kanut ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Akan kelihatan. Dan di ayat lain yang lain tentang kebangkitan ini nanti tentang bangun dari alam kubur itu macam-macam. Istilah ashtata ya. Di surat An-Naba itu disebut di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja." Ya. Nanti ketika sangkakala ditiup, manusia itu akan mendatangi padang mahsyar dalam keadaan afwaja. Afwaja itu adalah idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, rombongan-rombongan. Jadi nanti ketika bangkit dari kubur itu
berkelompok-kelompok. Maka Rasulullah SAW menangis ketika menjelaskan ayat 18 surat An-Naba ini tentang gambaran orang yang dibangunkan, dibangkitkan dalam kuburnya karena berkelompok-kelompok. Banyaknya adalah hewan gitu ya, kelompok hewan. Manusia jadi hewan. Ada yang kelompok monyet, ada yang kelompok babi, macam-macam. Nangis Rasulullah SAW ditanya tentang gambaran kebangkitan dalam barzah karena sebagian umatnya akan mengalami itu. Kenapa wajah manusia dibangkitkan kemudian berwajah binatang? Ya tergantung amal-amalnya. Di antaranya ada yang dibangkitkan dengan wajah monyet. Itu banyak amal yang bisa menjadikan manusia wajahnya seperti monyet ya. Di antaranya disebutkan orang yang tamak ya, orang yang tamak. Ya seperti monyet kan tamak. Coba kita lihat kalau ada orang yang monyet tuh. Kan kadang dulu kan ada, sekarang sudah jarang orang yang monyetnya. Lihat tuh. Jadi maksudnya kita ambil pelajaran monyet tuh gimana itu. Coba monyet diberek duit, daeknya gitu ya. Diberek jauh, daek, tapi tadi hakan biasa nak. Jadi monyet itu punya sifat tamak gitu ya, tamak. Nah nanti orang yang punya sifat tamak sampai kikir dengan hartanya, ya sampai tidak berzakat misalnya, kekikirannya itu dibuktikan karena tidak berzakat, ya, seperti monyet nanti. Naudzubillah. Ada yang seperti babi. Naudzubillah. Babi ini adalah makhluk yang paling jorok. Coba kalau ke binatang tuh jangan hanya lihat babinya, tuh lihat. Babi itu biasanya makan kotorannya. Itu lambang simbol dari orang yang jorok. Maksud jorok adalah makan yang haram ya, haram. Jadi bukan jorok-jorok teribak segala bukan, tapi makanannya tuh haram gitu. Nanti babi wajahnya di akhirat, naudzubillah min dzalik. Banyak macam-macam. Ada yang berwajah musang. Orang berwajah musang. Itu diantaranya disebutkan dalam riwayat nanti itu akibat dari dosa ketika sholat noleh-noleh ke sholat yang dua lihat kita. Wajahnya juga musang. Jadi anu sok luak lihat menuju sholat, wajahnya jadi luak mungkin. Ya. Luak lihat jadi luak. Di akhirat begitu nanti itu. Naudzubillah, macam-macam. Nabi menjelaskan menangis tuh ayat di surat An-Naba. Ini untuk menggambarkan surat Al-Anbiya tadi ada afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur ya. Jadi nanti ada acara dibongkar kuburan ini oleh Allah. Alam kubur, orang dibangkitkan macam-macam. Ada orang yang seperti kesurupan setan ya. Di Quran disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, itu orang yang makan riba ya. Riba renten. Itu nanti wajahnya, nanti bangunnya di alam kubur itu seperti orang yang kesurupan setan. Itu Quran yang menjelaskan. Jadi macam-macam. Nabi sampai nangis karena sebagian umatnya akan mengalami ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Ada yang berwajah kelinci, ada berwajah kelinci. Itu orang berwajah kelinci itu adalah orang yang tidak beres dalam bersuci dari hadas besar ya. Besar. Apa dari haid, nifas atau dari junub. Itu ya. Macam-macam. Ada yang seperti spider. Apa spider itu? Laba-laba. Siapa ini? Perempuan yang sering selingkuh urusan belanja. Iya, sering selingkuh urusan belanja. Maksudnya selingkuh belanja itu nanti banyak nuntut ke suami untuk naik belanja bisa, tapi bohong sebenarnya. Ayana teh harga naik, wayahna belanja naik oke. Padahal teh lelewihanana kakek ulin misalnya gitu ya. Itu nanti wajahnya seperti spider seperti laba-laba. Naudzubillah. Ya sama juga laki-laki begitu yang main
selingkuhan belanja gitu ya. Jadi banyak sampai nangis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu. Dan tadi disebutkan juga wa hussila ma fis sudur, dan nanti akan ditampakkan apa yang kita sembunyikan ya, di dalam hati kita ya. Di Quran itu sodrun tadinya artinya dada ya gitu. Sodrun juga artinya hati ya, karena hati itu dekat dengan dada ya. Seperti doa kita meniru doanya Nabi Musa, Rabbishrahli sadri. Itu apa artinya? Ya Allah, lapangkan, itu bukan dada sebetulnya, hatiku gitu ya. Lapangkan hatiku. Kalau laki-laki sudah lapang dadanya itu. Iya. Laki-laki, perempuan belum tentu. Ya. Kalau diartikan dada itu artinya hati. Di Quran itu ada 3 bahasanya hati. Ada qalbun ya. Ada qalbun, ada tadi sodrun, ada juga fuad, istilah fuad. Jadi ingat ke fuad. Hati artinya itu fuad. Tapi hati yang paling dalam artinya fuad itu. Fuad. Hati yang paling, istilahnya kita hati kecil, hati yang paling jerok, fuad namanya. Tapi semuanya diartikan hati. Di Quran semuanya ada. Yang sodrun itu seperti surat Toha tadi disebutkan, Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti di akhirat yang ada di hati ini akan ditampakkan semuanya. Makanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Itu karena di akhir surat Al-Baqarah juga disebutkan bahwa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum billah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apabila kamu tampakkan yang dalam hati atau kamu sembunyikan, yuhasibkum, akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dosa hati ya, dosa hati. Dosa yang tidak ditampakkan oleh kita, seperti suudzon misalnya. Itu kan di hati, nggak tahu kita. Suudzon, buruk sangka ke orang, menyangka buruk, itu kan di hati. Itu nanti akan ditampakkan. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di Quran bagi Allah ya, di Quran tuh bagi Allah di surat Ar-Ra'd disebut antara yang rahasia dan yang ditampakkan bagi Allah sama saja. Jadi yang kita sembunyikan tuh jadi rahasia itu sama aja bagi Allah, itu sama aja dengan kelihatan bagi kita, itu bagi Allah begitu. Kalau kita kan tidak sama, yang dirahasiakan tidak kelihatan lah. Yang kelihatan hanya yang tampak saja kan, yang lahiriah saja. Bagi Allah sama saja. Coba di surat Al-Alaq kan disebut Allah Subhanahu wa taala ya'lamul jahra wa ma yakhfa ya. Allah Subhanahu wa taala tahu yang ditampakkan oleh kita, yang lahir dan yang kita sembunyikan. Coba sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu musa'an ahwa sanuqrika fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala ya'lam, maha mengetahui al-jahra yang kita tampakkan, yang kita lahirkan, wa ma yakhfa, dan apa yang kita sembunyikan. Bagi Allah sama, keduanya itu sama. Pengetahuan Allah bagi yang kita rahasiakan dan yang kita tampakkan sama saja. Artinya juga seperti surat Al-Baqarah tadi disebutkan ada yuhasibkum bihillah, akan dihisab, ada hisabnya, ada hitung-hitungannya, dan nanti hitungan itu akan ditampakkan pada hari akhirat. Termasuk yang kita sembunyikan di niat itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus
ujungnya dari surat Al-Adiyat bahwa Allah itu nanti khabir, ya, maha mengetahui, ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kita seperti semangat kuda, ya. Semangat kuda yang dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pemiliknya untuk dibawa perang. Mudah-mudahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesemangat kuda, mudah-mudahan gitu, ya. Apalagi tadi disebutkan ada kata-kata subuh gitu, ya. Subuh tadi, kuda atau waktu subuh diinikan juga. Mudah-mudahan subuh juga kita punya tenaga seperti tenaga kuda, karena kita baru bangun tidur gitu, ya. Tenaga, energi banyak. Mudah-mudahan semangat dengan kuda, mudah-mudahan. Mudah-mudahan manfaat, salah-salahnya dari sendiri dan yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.